Kembali di Metro This Week, pemirsa, saya masih dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Bu Susi, tadi sebelum jeda kita bahas tentang kerjasama dengan negara-negara. Apa respon mereka ketika mengetahui Indonesia galak nih sekarang untuk menegakkan hukum kelautannya? Gimana respon mereka? Sebetulnya kita bukan berarti galak, kita nih mau menempatkan bahwa dunia kan sudah membuat satu komitmen tentang illegal unreported fishing. Seluruh dunia sudah komit. Lalu yang kedua, kita juga sustainability itu menjadi satu keyword yang sangat penting di seluruh dunia untuk masalah pengelolaan hasil alam, terutama laut. Karena laut itu kan one world, one sea. Jadi kalau di Indonesia rusak, Australia dan tempat lain pun akan rusak. Nah, disinilah kita penting sekali untuk bersama berkomitmen. Dan pada saat saya undang 6 dubes untuk datang dari Tiongkok, dari Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam, juga wakil dubes Australia waktu itu bicara, kita semua komit. Bahkan satu persatu mereka dalam press conference menyampaikan bahwa we respect our Indonesian will to appropriately managing kelautan kita, ya, fisheries dan maritim kita dengan benar, dengan sustainable, bahwa kita tidak mau lagi lautan kita menjadi tempat praktek illegal fishing, apalagi dengan alat-alat yang merusak lingkungan, trawlers, pursiners, itu kan mestinya di negara manapun sudah tidak boleh. Kenapa mesti di kita harus diperbolehkan? Dan second, mereka juga tidak ada license. So, bukan berarti kita lebih galak, kita hanya mau menegakkan kedaulatan kita nih mesti dihargai dan dihormati. Itu saya lihat yang dimaksud oleh Pak Presiden, kita berdaulat. Kita menjadi bangsa terhormat yang sejajar dan setara dengan bangsa lain. Kalau bangsa lain bisa melindungi wilayah perairannya, contoh Australia, dia tutup 70% coral reef barriernya. Untuk apa? Untuk kelestarian. Dia kelola dengan aturan yang ketat. Kapan boleh tangkap, berapa jumlah boleh tangkap, ukuran berapa boleh tangkap, lalu kemudian jenis alat tangkap, dan lisensinya juga harganya mahal. Kalau mereka melakukan satu pelanggaran, dendanya juga mahal sekali. Nah, di kita persoalan kembali adalah kita aturannya sebetulnya aturan undang-undang perikanan kita sudah bagus, hanya enforcementnya belum baik. Nah, ini yang harus kita galakkan. Bukan kita menjadi galak tidak ramah, tapi saya rasa seluruh dunia akan mengerti kok bahwa kita nih memang mau appropriately, professionally, dan ya sebagai bangsa beradab, kita mesti bisa menghargai kekayaan alam kita dengan tidak membiarkan atau kita sendiri melakukan eksploitasi laut kita dengan sewenang-wenang, dengan semau-mau kita. Kita juga punya tanggung jawab untuk generasi anak cucu kita. Jangan sampai lautan kita habis, rusak, mau apa lagi kan? Seperti itu. Tapi kalau misalnya di media Malaysia, di beberapa media Malaysia mengkritisi ketika KKP juga menahan para nelayan yang ditangkap di wilayah Derawan pada saat itu yang berbatasan dengan Malaysia. Ada perempuannya di sana, ada anak-anaknya di sana. Apakah Anda juga mendengar soal hal ini? Nah, kalau mereka komplain itu tidak, dan mereka kan kita perlakukan dengan baik. Kita ada dokter, ada juga kita kasih makan, kita kasih tempat baik. Dan kita menunggu nanti dari Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi untuk memproses ini, karena kerja kita kan sudah kita lakukan, dan kita juga mendengar cerita nelayan kita diperlakukan tidak baik di Malaysia. Tapi itu bukan poin saya pikir. Ya, poinnya adalah bahwa hal-hal seperti ini kedua negara mesti sepakat, this cannot happen again. Ini tidak boleh lagi terjadi. Nelayan kita juga tidak boleh intruding teritorial Malaysia. Masyarakat Malaysia juga tidak boleh intruding kepada teritorial kita. Itu saja. Bahwa itu untuk livelihood, mestinya itu government job.
Yeah. Kita juga mesti kasih pembinaan sama nelayan kita untuk tidak pergi ke teritorial negara lain. Tapi kalau misalnya territorial dispute antara Indonesia dan Malaysia, khususnya wilayah kelautan, itu kan sering ada masalah. Maksudnya ada gray area di situ ya. Nah, ini yang mesti di-clearkan. Mungkin nanti pihak Malaysia, kedutaan Malaysia dan foreign minister kita harus duduk bersama untuk meng-clearkan ini. Kalau tugas saya adalah lebih di wilayah kelautan dan perikanannya. Saya pikir seperti itu. Bu Susi, kemudian mengutip pernyataan Anda, this cannot happen again. Harus ada efek jera. Ada kemudian wacana untuk menenggelamkan kapal-kapal itu. Kalau dari undang-undang perikanan, bila diperiksa dan cukup bukti, sebetulnya kita bisa tenggelamkan. Dan mestinya, kalaupun tidak ditenggelamkan, kan kita bisa sita untuk milik negara untuk ditenggelamkan. Seperti itu, kalau perlu. Dan saya pikir itu adalah one of the best way right now. Karena kapasitas patroli kita, kemudian juga banyaknya, ini banyaknya. Yang saya heran, kita kan punya satelit. Yeah. Dan kita udah publish sekarang ini di website kita. Bahwa kita tuh tahu yang Anda ini kerjain. Tapi karena mereka tahu kemampuan kita nih tidak ada, masih banyak mereka tuh melakukan pelanggaran. Dan ini tidak bisa diterima, is unacceptable. Jadi kasarnya kalau misalnya kita lihat, saya tahu di KKP ada layar besar, ya, kan melihat ada, satelit, ya. Kemudian kayak melihat, oh itu di situ ada nelayan ini, tapi nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Ya. Rasanya seperti jadi itu. kan ada yang sudah pakai VMS, yang punya izin 1.200 plus 4.000 kapal Indonesia punya VMS, yang mana itu transponder untuk kita deteksi. Ya. Tapi kalau kita lihat satu kotak saat ambil picture, itu dari 10 yang pakai FMS, ada 100 yang tidak pakai VMS. Dan itu jelas, kita juga bisa lihat ukuran kapalnya berapa. Kadang-kadang kita lihat ada kapal 100 meter lebih panjangnya, lalu sebelahnya kapal yang cuma 30 meter. Kan berarti itu sedang transshipment. Nah, makanya kita juga akan undangkan regulasi transshipment. Tidak boleh lagi ada bongkar muat tengah laut. Seharusnya dengan data satelit ini, kita mestinya juga bisa mengefisienkan pergerakan atau pengawasan kita. Cuma lautan kita juga luas sekali, dan ini persoalan. Sebetulnya ya apa ya, kadang-kadang kerjasama dengan TNI Angkatan Laut sudah TNI Angkatan Laut ada tangkap beberapa, tapi kan TNI Angkatan Laut juga anggaran BBM-nya terbatas, sama polisi juga sama. Jadi masih Pak seperti Pangap kan bicara bahwa keterbatasan anggaran yang membuat mereka tidak mampu operate besar. Dan kita juga PSDKP dari 27 kapal, kita juga cuma bisa beberapa saja. Kemudian untuk memastikan bahwa ini berjalan, tentunya ada kerjasama kemudian yang untuk bisa dilakukan dengan para nelayan. Apa yang dilakukan oleh KKP? Saya sih ingin, contoh di Pangandaran atau Cilacap, kita semua nelayannya sudah militansinya tinggi. Ya, mereka kalau ada kapal deket kelihatan bawa pakai troll atau purseiner, kita tangkap. Cuma persoalannya kapal besar-besar ini sekarang nangkapnya tengah laut. Mereka juga pasang rumpon-rumpon di tengah laut. Dan rumpon ini juga sebetulnya merusak ekosistem. Karena mereka merubah aliran spawning ground, daerah spawning ground berpindah jadinya. Daerah fishing groundnya juga dirubah oleh adanya rumpon-rumpon ini. Dan ini mestinya juga tidak boleh. Baik, kita tunggu gebrakan lainnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terima kasih sudah bersama kami di Metro This Week, Ibu Susi Pujiastuti. Dan demikian Wahyu perbincangan saya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik. Terima kasih Putri Ayuning Tias yang tadi baru saja berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.